Ini adalah Asus ROG Zephyrus G14 laptop gaming compact yang menurut gua masih jadi yang terbaik untuk saat ini ya. Tapi emang beneran sebagus itu nih laptop? Langsung aja kita bahas and let's check it out. Tanpa mengesampingkan laptop gaming yang bongsor-bongsor, jujur gue suka banget sama desain laptop ini yang compact. Dimensinya cuma 14 inch, yang bobotnya cuma di 1,7 kg doang. Itulah kenapa kita bilang laptop ini compact kan. Looksnya keren, stylish, apalagi yang warna putihnya. Cakep bener, mau dipakai buat ngantor juga rasanya pede gitu pakein laptop karena desainnya emang secakep itu, khususnya untuk warna putih ya. Kalau yang hitam sih gua rasa kayak B aja, biasa lah ngelihatnya kayak gitu. Dan di bagian cover bisa kalian lihat ya, ada ribuan lubang kecil yang isinya tuh LED Animatrix yang bisa kalian customisasi via Armoury Crate nanti. Ini fitur yang unik banget sih, jadi pembeda sama beberapa laptop gaming lain sekelasnya. Lanjut ke spesifikasi utama, karena di laptop keluaran 2022 jadi masih pakai CPU AMD Ryzen 9 6900HS, belum Ryzen 7000 series, apalagi 7045 series ya. Yang performanya gua rasa masih cukup oke kok di tahun 2023 ini. Boost clocknya up to 4,9 GHz dengan konfigurasi 8 core 16 thread. GPU-nya pakai Radeon RX 6700S dengan TGP up to 80 watt. Oke, kita masuk ke bagian sini ya, layarnya 14 inch IPS level beresolusi WUXGA atau Full HD Plus 1920x1200 yang udah 100% sRGB plus tersertifikasi Pantone validated, plus udah support Dolby Vision HDR. Bikin layar laptop ini terlihat punya kontras warna gelap maupun terang yang bagus banget tanpa merubah ketajaman dan detail warna gambar aslinya. So buat editing atau content creation bakal kerasa mantep banget sih. Oh ya, untuk refresh rate-nya sendiri 144 Hz dengan response time di 3 millisecond. Jadi buat gaming FPS ataupun kompetitif bakal terasa smooth dan terasa nyaman lah, minim stuttering lah pokoknya. Dan menariknya ada webcam di atas sini. Beda dibandingnya tahun sebelumnya yang udah nggak ada webcam sama sekali ya. Ya walaupun untuk speknya ya standar laptop aja sih, resolusi perekamannya up to HD atau 720p doang dengan karakter output gambar yang rasanya sekedar ada ya. Kualitasnya ya sekedar ada gitulah. Jadi intinya nih webcam udah ada juga syukur kayak gitu. Jangan ngarep bakal sebagus kualitas webcam Asus ExpertBook B3 Flip yang pernah kita review ya. By the way, video reviewnya ada di atas sini atau sini pokoknya ya, nanti ya di sini kata editor tadi. Dan ini harus kalian tahu nih, laptop ini dirancang dengan desain engsel ergolift yang biasanya dipakai di laptop ExpertBook series. Jadi pas kalian buka laptopnya, bagian bodi yang ada keyboardnya ini bakal sedikit ngangkat dan kasih feel yang lebih ergonomis saat dipakai ngetik ataupun bahkan gaming. Nggak hanya itu, konsep ergolift ini juga berfungsi untuk ngasih laptop ini ruang untuk bernafas lebih, biar si komponen dalamnya bisa lebih adem dan ngurangin tingkat resiko thermal throttling. Feel keyboardnya sendiri nyaman kok buat ngetik ataupun gaming. Oke lah, untuk travel distance-nya ada di 1,7 mm dengan touchpad yang terasa lega di sini untuk sekelas laptop berukuran 14 inch. Untuk I/O port, tentu karena ini platform AMD, laptop ini belum dibekali Thunderbolt 4 ya sayangnya. Tapi sebagai gantinya, laptop ini udah dibekali USB Type-C 3.2 Gen 2 yang salah satunya udah support power delivery hingga 100 watt. Ada juga USB Type-A 3.2 Gen 2 dan satu micro SD card. So udah lengkap lah hitungannya, ada Type-A, Type-C sampai micro SD cardnya. Untuk laptop gamingnya ukurannya cuma 14 inch doang. Konektivitasnya udah pakai modul Wi-Fi 6E MT7922 serta Bluetooth 5.3. Storage-nya 512 GB dengan speed read di 3600-an Mbps dan write-nya di 1900-an Mbps yang sayangnya nggak disediakan upgradable option. Satu sisi gua mewajarkan ya, karena emang ruang gerak Asus di laptop ini ya sempit, ditambah cooling system yang udah cukup kompleks untuk ngademin si CPU-nya ya. Jadi wajar kalau mereka nggak kasih opsi buat upgrade.
RAM-nya sendiri 16 GB DDR5 berfrekuensi 4800 MHz. So buat multitasking, pindah-pindah aplikasi ataupun kegiatan lainnya itu udah kerasa smooth aja kok di laptop ini experience-nya. Oke, lanjut ke bagian performa. Pakai AMD Ryzen 9 6900HS yang kami akui emang performanya nggak sekenceng Ryzen 9 6900 di laptop gaming lain. Peak score saat kami uji pakai Sun MSI R23 ada di kisaran 14.403 poin, yang ketika kita compare sama CPU brand sebelah itu cuma selevel sama Core i7 12650H. Poin menarik di sini adalah konsistensi performa yang bener-bener terjaga banget. Walau suhunya terbilang agak tinggi ya, deviasi performanya cuma ada di 1,14%. Dengan average temperatur saat stress test ada di kisaran 91 derajat Celcius. Satu sisi ini mungkin strategi tim R&D Asus ya untuk ngelimit powernya biar si performanya kejaga dan nggak naik turun kayak beberapa laptop gaming lain yang maksain CPU kenceng dengan thermal solution yang pas-pasan. So it's good enough lah buat gua ya. Untuk rendering ya seperti laptop dengan GPU Radeon lain, buat rendering video kayak di Premiere Pro harus diakui nih laptop performanya belum sebagus laptop dengan GPU RTX series. Sisi lain kalau buat rendering 3D kayak di Blender justru sebaliknya udah optimize banget, apalagi dengan kehadiran plugin Radeon Pro Render. Lanjut untuk performa gaming ya, buat sekelas laptop gaming compact 14 inch gua rasa ini udah cukup kenceng ya. Game AAA kayak Far Cry 6 di settingan native high setting bisa stabil dengan average FPS di 98 fps. Lanjut ke game buatan Warner Bros yaitu Hogwarts Legacy di settingan high, sanggup raih FPS up to 115an fps. Udah oke lah performanya buat sekelas laptop gaming yang kecil kayak gini, mungil dan cabai rawit ya intinya. Ya meskipun agak kerasa sedikit panas sih jujur pas gua mainin ini laptop dengan waktu yang cukup lama. Mungkin kisaran 2-3 jam itu udah mulai kerasa anget tuh di atas keyboardnya nih. Dan bisa kalian lihat juga ya di MSI Afterburner ini cukup tinggi CPU-nya saat kita main Hogwarts Legacy misal. Ada di atas 86an derajat Celcius. Itu di game AAA ya. Kalau di game kompetitif gimana? Kayak Valorant gitu kan. Tentu udah aman. Refresh rate tinggi juga bikin experience gaming di laptop ini terasa nyaman dan smooth banget. Suhunya pun gak setinggi saat main game AAA kok. Untuk FPS yang didapetin ada di kisaran 250an plus ya. Itu untuk Valorant. Kalian bisa cek datanya nanti di sini ya. Karena emang suhunya tinggi, kita masih penasaran juga nih soal stability performance-nya. Maka dari itu kita coba stress test lagi pakai skenario 3D Mark Firestrike Extreme. Dan hasilnya menarik sih. Lulus uji stress test dengan persentase sampai 99,6% cuy. Mantap kali ini. Nggak expect. Gua paling berharap ini sekedar lulus juga oke gitu. Ternyata hasilnya sampai ke 99,6%. Ada gap 0,4% doang untuk nyentuh nilai perfect gitu kan. Kayak gitu. Dan menariknya di paket pembelian kalian bakal dikasih 2 charger sekaligus ya. Satu charger kecil dengan kemampuan power delivery 100 watt dan satu lagi charger versi gedenya dengan power output sampai 240 watt. Pasti ada yang nanya nih, emang bakal ngaruh ke performa bang charger kecil atau besarnya? Jawabannya tentu berpengaruh. Saat kita cuma pakai charger 100 watt, otomatis laptop cuma bisa masuk mode performance doang, max-nya. Jadi itu powernya tuh di limit sama si sistem ya, dan gak bisa masuk ke mode turbo. Beda hal saat kita pakai charger yang 240 watt, itu udah langsung tuh bisa jalan di mode turbo dan si laptop bisa keluarin potensi maksimal dari CPU dan GPU-nya. Pokoknya kalau buat gaming intinya pakai yang 240 watt, tapi kalau buat dibawa kerja atau nongkrong gitu kan biar nggak berat, bawa aja charger yang 100 wattnya. Lebih ringan juga kan? Oh ya, kapasitas baterainya sendiri 76 Wh yang saat kita uji pakai UL Prokion dengan skenario battery saver, laptop ini sanggup bertahan sampai 9 jam 48 menit. Waktu yang menurut gua oke banget sih, mengingat ini tuh ya laptop gaming ya, bukan sekedar laptop produktivitas kan. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Pasti nih dari sekian banyak yang komen bakal ada yang nanya, emang masih worth it di tahun 2023 ambil Ryzen 6000 series?
Kalau dari kacamata gua pribadi ya, jujur kalau lihatnya dari performa doang emang nggak segitunya oke. Apalagi kalau komparisinya sama Intel 13 Gen di harga sekelas kan. Udah skip aja lah kalau sudut pandangnya emang dari situ doang. Tapi gua sendiri nggak mandang dari sisi itu doang ya jujur. Gua lebih mandang ke experience penggunaan yang unik. Karena ya ini form factornya 14 inch kan, beda dibanding laptop gaming lain yang biasanya punya form factor 15,6 inch ke atas. Dan karena keringkasannya ini, gue juga bakal ngerasa lebih pede kalau bawa laptop ini untuk dibawa kemana-mana gitu kan, bawa meeting, bawa nongkrong, karena bisa terlihat nggak gaming banget. Apalagi kalau si animatricnya ini dimatiin ya, kelihatan kayak laptop biasa gitu. Apalagi kita juga kan udah dikasih dua opsi untuk chargernya ya, mau yang gede atau mau yang kecil. Kalau mau dibawa kemana-mana tinggal pakai yang kecilnya gitu kan. Cuman ada tapinya. Keringanan dan keringkasan di laptop ini tuh ngasih konsekuensi lain. Utamanya adalah soal thermal solution yang terbilang cukup ekstrim ya. Untuk laptop dengan Ryzen 9 yang raw powernya tuh gede banget. Kerasa cukup panas waktu kita running stress test atau bahkan cuma sekedar ngegame. Bahkan sampai 93 derajat Celcius sempat nyentuh di angka itu. Dan itu stagnan loh, nggak turun-turun. Padahal waktu kita tes nih laptop, itu kita tes di ruangan yang ber-AC ya, dengan suhu ambient yang di kisaran 25 derajat Celcius. Buat sebagian orang pasti agak was-was ini. Tapi walaupun agak panas, ajaibnya adalah nih laptop minim banget kejadian throttling performance. 3D Mark Firestrike-nya pas di stress test tembus 99% loh. Dan deviasi performa CPU-nya pun minor banget, cuma di 1,14%. Tapi gimana nih, apakah laptop gaming ringkas kayak gini buat kalian tertarik atau justru sebaliknya big no for this product? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya, untuk harga, terakhir kita cek di Tokped nih, barang ini tuh variatif banget harganya. Ada yang jual di 26 juta atau bahkan ada juga yang cuma jual di 22 jutaan. Cuman yang gua agak sanksi gitu kan, ini yang 22 jutaan nih barang resmi atau enggak gitu kan. Kalian mesti cross check dulu ya kalau misalkan mau check out barang atau laptop ini di harga yang cuma di 22 jutaan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu review Asus ROG Zephyrus G14 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Kunjungi juga pmchannel.com agar kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.